Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bi'afwihi wa rahmatihi tughfaru adh-dhunubu wa sayyi'at wa bikaramihi tuqbalus sadaqat wal adhahi wal qurbat wa bilutfihi subhanahu tustarul uyubu wal khataya waz zallat. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi amata wa ahya walladzi adhaka wa abka wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa ansarihi wa a'wanihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hari ini kita bergembira, dan di hari ini pula kita berbahagia dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menyampaikan kita kepada 10 hari yang paling afdal di antara hari-hari di dunia ini. 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, yang dikatakan oleh Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam, ayyamil ashr. Tidak ada di sana hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah, yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan khususnya hari ini, Yaumun Nahar, hari korban, hari yang ke-10, maka ini adalah hari yang paling agung. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, a'zamul ayyami yaumun nahr, sebesar-besar hari dan seagung-agung hari adalah hari An-Nahr, yaitu hari kita sekarang ini, tanggal 10 Dzulhijjah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, Allah SWT telah mengutus nabinya SAW dengan agama yang hak, dengan petunjuk, dan Allah berjanji akan menampakkan agama ini sebagaimana dalam firman-Nya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk Allah tampakkan agama tersebut di antara sekian banyak agama, meskipun orang-orang musyrikin mereka membenci. Allah SWT akan menjaga agama ini, dan ini adalah janji Allah dengan menjaga sumber dari agama ini. Allah berjanji akan menjaga Al-Quran dan akan menjaga as-sunnah yang merupakan penjelas dari Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Dan Allah SWT termasuk penjagaan terhadap agama ini, menjadikan di dalam setiap generasi para ulama yang mereka menyampaikan agama ini
dari generasi ke generasi berikutnya. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wila al jahilin. Akan membawa ilmu ini, yaitu agama ini, dalam setiap generasi orang-orang yang paling baik di antara mereka, orang-orang yang adil di antara mereka, di mana tugas mereka adalah menafikan penyimpangan orang-orang yang berlebihan dan menafikan takwilnya orang-orang yang jahil, dan membantah keyakinan-keyakinan batil dari orang-orang yang membawa kebatilan. Maka inilah janji Allah bahwasanya agama ini akan terus dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullah wa hum ala dhalik. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang mereka akan senantiasa menjaga agama ini. Tidak akan memudarati mereka orang-orang yang meninggalkan mereka dan orang-orang yang menyelisih mereka sampai datang urusan Allah, dan mereka dalam keadaan demikian. Yang dimaksud dengan urusan Allah di sini adalah datangnya angin di akhir zaman sebelum ditiupnya sangkakala. Kalau orang yang beriman dia menghirup angin tersebut, maka dia akan dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwasanya agama ini akan terus ada dan tidak akan punah. Dan sangkaan orang yang menyangka bahwasanya dakwah ini sebentar lagi akan berhenti dan bahwasanya dakwah ini akan hancur, maka ini adalah persangkaan yang buruk kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan dhannas sau' yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas sau'. Allah akan mengadab orang-orang munafikin, baik yang laki-laki maupun yang wanita, dan orang-orang musyrikin, baik laki-laki maupun yang wanita, yang mereka menyangka kepada Allah dengan persangkaan yang buruk. Di antara persangkaan yang buruk kepada Allah adalah persangkaan bahwasanya agama ini akan hancur, bahwasanya dakwah salafiyah ini akan hancur. Dakwah salafiyah, ma'asyiral muslimin, adalah dakwah kepada Islam itu sendiri. Ajakan kepada manhaj salaf adalah ajakan untuk melaksanakan agama Islam yang murni, yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah yang sahihah, berdasarkan pemahaman para salafus salih dan salafiyun. Mereka adalah ahlu sunnah yang sebenarnya, ahlu sunnah bima'nal kalimah, yang mereka ahli dan mereka dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka berusaha untuk mempraktekan apa yang sampai kepada mereka berupa agama Allah ini, baik di dalam diri mereka sendiri, keluarga mereka, masyarakatnya. Tentunya semuanya itu adalah sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengumpulkan antara dua perkara yang agung. Yang pertama, mereka memiliki ilmu, beramal berdasarkan ilmu yang kokoh, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf dan dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, dakwah mereka adalah dakwah yang disertai dengan akhlak. Dakwah mereka adalah dakwah akhlak, dakwah rahmah, dakwah yang didasarkan kasih sayang kepada orang lain. Mereka menasihati adalah karena cintanya mereka kepada orang lain. Mereka membantah dan mereka menerangkan kebatilan, dasarnya adalah kasih sayang
kepada orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya yang tercinta Ismail alaihissalam terdapat pelajaran dan faedah bagi seorang muslim dan juga muslimah. Pelajaran yang banyak. Di antara pelajaran yang paling penting adalah bahwasanya seorang muslim menyerahkan diri kepada Allah SWT dengan sepasrah-pasrahnya dan mencintai Allah Azza wa Jal lebih daripada yang lain, termasuk di antaranya adalah apa yang dia miliki, apa yang dia cintai, berupa harta, berupa keluarga, berupa kedudukan. Silahkan dia mencintai perkara-perkara tadi, tapi kalau sudah datang perintah Allah Azza wa Jalla, kalau sudah datang syara'ullah, maka kita harus mendahulukan perintah Allah Azza wa Jalla daripada apa yang kita cintai. Dan di antara pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya Ismail alaihissalam, sehingga ketika dia berumur 13 tahun dan di depan saya syabab, para pemuda yang mereka berumur 13 tahun atau lebih, ketika dia berumur sedemikian mudanya, sedemikian belianya, Allah SWT menguji beliau dan juga bapaknya. Datang bapaknya Ibrahim alaihissalam mengabarkan kepada anaknya dengan penuh rahmah, dan saat itu Ismail alaihissalam sedang berada di usia tersebut seorang bapak sangat mencintainya, apalagi disebutkan bahwasanya beliau adalah seorang anak yang halim, dan halim adalah orang yang memiliki sifat hilm, dan hilm adalah sayyidul akhlak. Dan ketika dia berumur 13 tahun sudah mulai bisa membantu orang tuanya. Ibrahim alaihissalam sudah tua, dan orang semisal beliau butuh dengan bantuan dari anak-anaknya. Tapi lihat bagaimana Allah Azza wa Jal menguji khalilnya. Beliau melihat di dalam mimpinya bahwasanya beliau menyembelih Ismail. Dan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Itu adalah wahyu, dan itu dipahami oleh Ibrahim. Oleh karena itu beliau berkata kepada anaknya dan mengabarkan bahwasanya beliau bermimpi menyembelih Ismail. Dan apa ucapan anak yang soleh yang ditarbiyah oleh Ibrahim Khalilullah dengan tarbiyatut tauhid, dengan tarbiyah akidah. Beliau tidak ragu-ragu untuk mengatakan, ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Dengan kelembutan dia mengatakan ya abati, dan menghilangkan keraguan, dan mengatakan if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan dapatkan aku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, pandemi corona telah berkepanjangan. Pandemi corona telah berkepanjangan, dan hendaklah hal ini membangunkan kesadaran kita, menggugah kelalaian kita, menjadikan kita mau kembali kepada Allah, menanggalkan kesombongan kita, kita jauhkan diri kita dari dosa. Ambillah pelajaran dari umat-umat yang terdahulu, karena yang terkena musibah seperti ini bukan hanya kita,
Umat-umat terdahulu Allah SWT telah uji mereka dengan berbagai bencana dan berbagai musibah. Maka ambillah pelajaran dari apa yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran. Ketika mereka ditimpa musibah dan Allah menghendaki sebenarnya supaya mereka kembali kepada Allah, ternyata apa yang terjadi? Mereka tidak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak kembali kepada Allah sampai akhirnya Allah SWT membuka bagi mereka berbagai pintu rezeki, berbagai kenikmatan, sehingga ketika mereka bergembira, bersuka cita dengan kenikmatan-kenikmatan tadi, datang dan turun azab Allah Azza wa Jalla. Allah SWT mengatakan, "Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un." Dan sungguh kami telah mengutus dan mengirimkan kepada umat-umat sebelummu, kemudian kami turunkan kepada mereka azab, kami turunkan kepada mereka berbagai kesusahan dan juga musibah, la'allahum yatadarra'un, supaya mereka kembali kepada Allah, supaya mereka mendekatkan diri kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Seandainya datang kesusahan-kesusahan tadi mereka mau kembali, walakin qasat qulubuhum, tapi sudah kesat hati mereka, sudah keras hati mereka. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan syaitan menghias-hiasi untuk mereka apa yang mereka kerjakan. Dikatakan ini bukan karena dosa kalian, ini adalah perkara yang biasa. Kemudian Allah mengatakan, falamma nasu ma dzukkiru bihi. Ketika mereka lupa dengan apa yang mereka diingatkan dengannya, apa yang terjadi? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka kami buka untuk mereka segala pintu, yaitu pintu-pintu rezeki dan juga pintu-pintu kenikmatan. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka sudah bergembira ria dengan apa yang diberikan kepada mereka, maka kami mengazab mereka dengan tiba-tiba, dan tiba-tiba mereka menjadi orang-orang yang berputus asa dari berbagai kebaikan. Oleh karena itu sadarlah dengan apa yang terjadi dan peringatan Allah Azza wa Jalla. Tentunya dengan kembali kepada Allah, beristighfar dan bertaubat, dan kita mengambil sebab-sebab yang lain, bersabar, menjaga apa yang telah dihimbau oleh pemerintah dengan memperhatikan berbagai protokol kesehatan, dan jangan kita melemah. Jangan kita melemah karena sudah lamanya pandemi ini kemudian kita hilang kesabaran dan mulai kita bermudah-mudahan dalam perkara ini. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wal hadi ila dinih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla di dalam kesendirian antum dan ketika bersama orang lain.
Karena takwa adalah sebaik-baik bekal perjalanan kita menuju Allah Azza wa Jalla. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kalian adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Diwajibkan ketika menyembelih untuk menyebut bismillah. Karena Allah SWT mengatakan, fakulu mimma dzukira smullahi alaih. Maka hendaklah kalian makan dari apa yang disebutkan nama Allah. Dan Nabi SAW mengatakan, ma anharad dam wa dzukira smullah fakulu. Apa yang menumpahkan darah, tertumpah darahnya, keluar darahnya dengan disembelih dan disebutkan nama Allah, maka makanlah. Menunjukkan tentang wajibnya membaca bismillah. Adapun orang yang lupa tidak mengucapkan bismillah ketika menyembelih, maka di sana ada khilaf di antara para ulama, dan sebagian ulama mengatakan tetap tidak sah dan tidak halal sembelihannya meskipun dia lupa. Karena ini adalah syarat tidak gugur karena lupa, dan berdasarkan keumuman firman Allah Azza wa Jalla, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan janganlah kalian makan dari apa yang tidak disebutkan nama Allah, karena sesungguhnya itu adalah kefasikan. Kemudian di antara adab dan sunnah dalam menyembelih, ketika kita menyembelih disunahkan untuk menghadapkan hewan ke arah kiblat, dan kita membaringkan di atas bagian badannya sebelah kiri. Kemudian kita injak dengan kaki kanan kita, dan kita pegang kepalanya dengan tangan kiri kita, dan kita sembelih dengan tangan kanan kita. Dan setelah mengucapkan bismillah, disunnahkan dan bukan merupakan kewajiban untuk membaca takbir dan mengatakan wallahu akbar. Yang wajib adalah mengucapkan bismillah. Kemudian setelah itu mengatakan Allahumma hadza minka walak anni. Ini kalau dirinya sendiri, yang untuk dirinya sendiri. Ya Allah, ini adalah darimu dan juga untukmu, dariku, yaitu dari orang yang menyembelih tadi. Kalau itu adalah sembelihan orang lain, maka disebutkan namanya dan mengatakan an fulan. Kemudian setelah itu dia mengatakan Allahumma taqabbal minni. Kalau yang hewan tersebut adalah atas nama dirinya, tapi kalau untuk orang lain maka dia mengatakan Allahumma taqabbal min fulan. Kemudian di antara adabnya adalah menggunakan pisau yang tajam. Ini adalah adab di antara adab-adab menyembelih. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan kalau sampai menggunakan pisau yang tidak tajam, maka dia melakukan perkara yang haram. Dan di antara adabnya adalah memutuskan kerongkongan dan juga tenggorokan. Kerongkongan ini adalah saluran pencernaan nyambungnya ke lambung. Adapun tenggorokan, maka dia adalah saluran pernafasan nyambungnya ke paru-paru. Ini sunnah untuk dipotong juga. Yang wajib adalah memotong dua urat yang ada di sini. Dua urat yang merupakan jalan darah. Dan kalau bisa memotong tenggorokan dan juga kerongkongannya, maka ini adalah suatu yang baik dan disunahkan. Tidak boleh mengasah pisau di depan sembelihan. Dan tidak boleh seseorang, dan ini adalah adabnya, menyembelih seekor hewan sementara hewan yang lainnya akan disembelih melihat. Maka ini bukan termasuk ihsan di dalam menyembelih. Dan Nabi SAW mengatakan, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibah. Kalau kalian menyembelih, maka hendaklah kalian baik di dalam menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Maka salah seorang di antara kalian ketika dia akan menyembelih, hendaklah dia menajamkan pisaunya dan menjadikan hewan sembelihan tadi tenang. Kemudian hari ini
adalah hari yang lain daripada yang lain. Berkumpul di hari yang mulia ini dua hari raya, yaitu hari raya Idul Adha dan yang kedua adalah hari Jumat. Maka dalam keadaan seperti ini, bagi orang yang menghadiri solat Id bersama imam, gugur kewajiban dia untuk mendatangi solat Jumat. Karena Nabi SAW mengatakan, istama'a aidani fi yaumikum hadha. Di zaman Nabi pernah terjadi yang seperti ini, dan beliau mengatakan telah berkumpul di hari ini dua hari raya. Kemudian beliau mengatakan, faman syaa ajza'ahu 'anil jum'ah. Barang siapa yang ingin, maka salat hari raya ini sudah mencukupi dia dari Jumat. Artinya sudah gugur kewajibannya. Kedatangan dia ke masjid itu adalah perkara yang sunnah. Seandainya dia sholat di rumahnya, kemudian dia sholat zuhur di rumahnya 4 rakaat, maka ini sudah mencukupi. Fa inna mujammi'una insyaallah, karena sesungguhnya kami akan melakukan sholat Jumat insyaallah. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang imam plus muadzin dan satu orang yang ketiga, mereka tetap diwajibkan untuk mendirikan sholat Jumat. Dan tentunya yang afdal, yang lebih besar pahalanya adalah kita mendatangi sholat Jumat, meskipun merupakan keringanan bagi orang yang sudah melakukan sholat Id. Dia boleh dan diberikan keringanan untuk tidak mendatangi sholat Jumat. Ibadallah, Allah SWT telah memerintahkan kita untuk bersalawat dan salam bagi Rasulullah SAW di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ridha 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, warda 'anis sahabati ajma'in, warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin, waj'al Allahumma hadzal balad aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wakhdhul Allahumma man khadhala al-islam wal muslimin. Allahumma inna na'udzu bika minal junun wal judham wal baras wa sayyi'il asqam. Allahumma 'afina fi abdanina, Allahumma 'afina fi asma'ina, Allahumma 'afina fi absarina, Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' waz zalazil wal mihan. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala' wa darakis syaqa' wa su'il qadha' wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah, Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amir rawatina. Allahumma ihfadna min bayni aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa udhiyatana wa jami'a a'malina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa yassir lana umurana wa farrij humumana. Allahumma arham mautana washfi mardana ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa taqabbalallahu minna wa minkum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.